Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya dimanapun berada selalu disehatkan dan bahagia selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa share aktivitas lagi hari ini. Videonya diawali ini saya tuh lagi siap-siap mau pergi ke ladang sayuran, ke ladang timun ya teman-teman. Ini saya lagi siap-siap sama Pak suami dan Alula. Kita mau jalan kaki aja karena memang ladangnya itu deket banget ya teman-teman, di seberang rumah. Terus ini tuh lupa ternyata Alula tuh nggak bawa topi, akhirnya saya balik lagi ngambil topi. Masuk ya. Ini masih pagi sekitar jam setengah 9 gitu, tapi ini mataharinya udah terik banget. Pokoknya cuacanya bagus ya teman-teman untuk berjemur, untuk menjemur cucian maksudnya mah. Ini kita tuh jalan kaki karena memang deket banget seberang rumah ya teman-teman. Nah ini tuh ada bunga pukul 9 yang biasa bermekaran. Kalau udah jam 9 tuh mekarnya udah cantik banget, tapi ini dia belum jam 9 udah pada mekar ya, udah cantik banget kayak bunga mawar gitu, bunga mawar KW gitu kalau saya manggilnya, tapi banyak yang bilang bunga pukul 9. Nah ini dia teman-teman, kita turun sedikit langsung kelihatan ladang sayurannya atau ladang timunnya. Jadi ini kita tuh mau beli timun ya teman-teman, karena dari tadi tuh banyak orang yang lewat ke ladang sayuran ini. Mereka tuh pada beli timun. Pas kita tanya ternyata katanya memang tanaman ini mau dicabutin gitu. Jadi sayang banget ya, padahal masih banyak katanya buah timunnya. Jadi tapi terpaksa harus dicabuti. Jadi udah kita juga mau beli timun untuk stok dan juga untuk dibawa nanti ke rumah orang tua ke Bandar Lampung. Dan ini mau ke ladang sayurannya kita tuh harus ngelewatin jembatan ini dulu nih, jembatan kayu ya, karena di sini tuh ada irigasi yang lumayan besar. Aduh, udah gapah lah dia mah. Dan ini saya tuh nyuruh Pak suami balik lagi, suruh nemenin saya nyebrang karena saya tuh takut banget nyebrangin apa jembatan kayak gini teman-teman. Ini padahalnya lumayan besar ya, tapi saya tuh penakut gitu, perasaan kaki gemeter banget nggak bisa ngelangkah. Ini aja saya tuh pegangan sama Pak suami. Nyilang, menyilangi jari-jari. Pinter. Jatuh dia. Nah itu ada tumpukan timun yang udah layu ya, udah gak layak jual kayaknya, sisa gitu ya teman-teman, padahal tuh masih bagus, cuma udah nggak ada yang ngambil saking banyaknya ya teman-teman. Jadi pohon timun ini mau dicabutin karena pemiliknya itu mau segera nanam bibit yang baru gitu teman-teman. Nah padahal ini tuh pohonnya masih seger-seger ya, buahnya juga masih bagus-bagus, masih banyak yang baru muncul gitu ya anak-anak timunnya itu. Nah ini sebelah kanan saya itu ada tanaman cabai hijau, tapi udah berbuahnya kurang ya gitu ya teman-teman, udah layu. Nah ini udah ada 2 jalur tanaman timun yang dicabutin sama pemiliknya, dan juga buahnya udah diambilin, dapat 2 karung besar. Dan dari tadi tuh banyak orang-orang yang lewat beli tuh, rata-rata tuh bawa sekarung 10 kilo gitu teman-teman. Itu mereka beli katanya 10.000 doang dapat sekarung yang beratnya 10 kilo gitu, karena memang ngeburu mau dicabutin jadi dijual murah.
Nah ini juga kita niatnya mau beli malah dikasih satu kresek merah ini teman-teman. Alhamdulillah Masya Allah, pokoknya happy banget ya, walaupun gak ikut metik tapi seneng gitu ya bisa main-main ke ladang timun. Terus nanti kita juga masih tetap mesen ya untuk dibawa ke Bandar Lampung timunnya, tapi nanti terakhir aja kita mesennya, minta dianterinya karena itu juga masih banyak tanaman timun yang mau dicabutin, sekitar ada 2 kotakan gitu ya teman-teman. Nah ini setelah pulang dari ladang timun, saya lanjut mau masak untuk menu makan siang. Hari ini saya tuh mau masak jengkol ya teman-teman. Jadi di kulkas itu ternyata saya tuh masih punya stok jengkol, kirain udah habis ya, lupa. Pas diperiksa ternyata masih ada. Jadi ini tuh saya mau dipilihin, ada yang udah busuk, ada yang masih bagus gitu, makanya saya belah-belahin dulu ya teman-teman sebelumnya, sambil diperiksain ada yang udah busuk dan juga ada yang masih bagus. Nah ini seperti ini nih, saya belahin karena sebelahnya tuh ada yang udah kayak busuk gitu dan sebelahnya juga masih bagus. Jengkol ini bener-bener makanan favorit Pak suami ya teman-teman, dan saya juga suka gitu. Alhamdulillah, pokoknya nikmat banget ya, nggak tahu kenapa kalau makan sama jengkol ini. Ada yang sama gak sih bun gitu perasaan ya, kalau makan sama jengkol tuh enak banget gitu ya, dimasak apapun itu si jengkol ini tuh tetap enak gitu ya, walaupun bumbunya kayak ngasal gitu, digoreng terus digeprek di bumbu biasa aja tuh enak banget gitu ya, apalagi di bumbu yang disemur, di sambal yang medok banget gitu. Nah ini dia tuh tadi ada yang busuk ya, nah seperti itu penampakannya kalau yang busuk, kalau ini tuh yang bagus. Ada juga yang seperti ini, seperti bagus tapi pas dibelah tuh ternyata dalamnya itu ada binatangnya. Yang seperti ini nggak saya ambil ya teman-teman, saya buang aja. Dan ini dia jengkol yang busuknya yang nggak keambil ya, yang mau dibuang tuh lumayan banyak ya teman-teman, hampir seperapatnya, tapi itu lumayan banyak juga yang nanti bakal dimasak yang masih bagus. Lanjut ini saya tuh mau ngiris-ngirisin sayuran sop, jadi hari ini menunya tuh sayur sop ayam sama jengkol balado kering. Pokoknya teman-teman simak aja resep saya masak kali ini. Jengkol balado kering tuh kayak mana, saya juga bingung manggilnya apa, cuma ini tuh enak banget ya, resep dari Umi Yusuf. Ini saya beli sayuran sopnya satu bungkus itu harganya 4.000 ya teman-teman, lumayan mahal. Isinya tuh sedikit banget. Terus ini saya iris-iris wortel sama kentangnya saya satuin aja sama sayuran buncis dan kol gitu ya, nggak dipisah-pisahin karena sedikit juga, biar nanti pas nanti masukinnya baru nanti saya pilihin aja. Dan ini saya tuh belah-belah kolnya tuh besar-besar kayak gini aja karena nanti juga dia layu. Nah ngomong-ngomong, kalau di tempat teman-teman tuh sayur sop satu bungkusnya berapaan ya? Kalau di sini tuh harganya 4.000 ya teman-teman, cukuplah untuk sekali masak untuk keluarga kecil. Lanjut saya cuci-cuci sayurannya. Kalau untuk jengkol ini nanti saya rendam dulu ya, biar nanti ketika digorengnya tuh kulitnya tuh mudah ngelopek gitu teman-teman. Hai teman-teman semuanya, terima kasih banyak nih udah mengklik video ini. Selamat datang di channel Umi Alula. Kalau belum bergabung silahkan bergabung dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan saya semangat terus membuat konten. Karena tanpa support dan dukungan dari teman-teman semuanya, saya tidak akan semangat sampai sekarang ini membuat konten. Tidak lupa juga saya mengucapin banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia subscribe, yang udah gabung. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga Allah segera balas kebaikan teman-teman semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman semuanya, semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, yang barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam kenal teman-teman semuanya, saya seorang ibu rumah tangga dari Pesawaran Lampung. Saya senang sekali punya teman baru dengan bunda-bunda online, walaupun cuma saling sapa di komentar ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan usaha kita di perkontenan ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah ini dia, saya tuh lagi
lagi goreng bumbu sopnya, dan di sebelah itu lagi ada Pak suami lagi saya minta tolong bantuin bakarin terasi. Jadi itu tuh ada wali santri ngasih terasi bulat kayak gini teman-teman. Saya tuh sebelumnya nggak pernah pakai terasi yang seperti ini, cuma ini kan dapat pengasihan, nah biar awet gitu ya, biar nggak terlalu bau banget. Jadi itu kita bakar dulu, kita panggang dulu, nanti disimpan itu udah keadaan dalam keadaan matang gitu. Jadi tinggal enak, praktis, tinggal nyambel aja, nggak perlu dibakar-bakar lagi gitu ya teman-teman. Nah ini dia, langsung aja nih saya masukin ke dalam toples gitu, nanti biar langsung ditutup ya, karena ini baunya luar biasa banget aromanya bau-bau, tapi ya ini sedap gitu ya, enak. Untuk yang pecinta sambal terasi, saya juga suka. Airnya udah mendidih aja, langsung saya masukin bumbu sop yang tadi saya sebelumnya goreng dulu. Untuk bumbu sopnya seperti biasa ibu-ibu yang lainnya teman-teman, bawang merah, bawang putih, garam dan lada gitu ya. Kalau saya tuh biasa pakai lada butiran. Nah untuk kali ini tuh tadi saya tuh nyambel bikin bumbu sopnya, ladanya tuh kehabisan, gak dicek dulu teman-teman, lupa banget. Dan untuk stok lada bubuknya juga nggak punya, jadi ya udah tuh kayaknya kurang kerasa deh ini kayaknya ladanya gitu ya. Tapi saya tuh ada bumbu racik sedikit lagi sisa kemarin, jadi saya tambahin aja. Cuma tetap itu dicicipin tuh nggak kerasa gitu rasa pedesnya khas sopnya tuh, biar kerasa ladanya itu ya teman-teman, gitu lah pokoknya mah. Nah ini nggak lupa juga saya tambahin irisan tomat biar lebih seger. Terus karena itu nggak kerasa pedesnya, jadi saya campurin cabai rawit aja nih, saya cemplungin ya, biar nanti ketika makannya itu dipecahin sendiri aja gitu ya teman-teman. Dan ini udah matang aja sayur sopnya. Lanjut ini saya tuh mau fokus goreng jengkol ya, memasak jengkol. Sambil goreng jengkol ini tuh saya mau buat bumbunya, bumbu jengkolnya. Jadi yang saya bilang tadi, jengkol ini mau saya bikin balado kering, tapi ini bumbunya tuh tanpa bawang dan tanpa tomat teman-teman. Jadi bumbunya tuh banyakin cabai seperti ini, cabai merah besar, cabai hijau, dan campur cabai rawit. Pokoknya terserah ya, mau banyak dibanyakin lagi boleh. Tapi ini karena memang stok cabai saya itu tinggal menipis teman-teman, jadi dibagi-bagi ya. Jadi ini nggak terlalu banyak banget cabainya. Nah ini kita ulek dulu si cabainya sampai lumayan halus, tapi nggak halus banget ya, kita kasar seperti ini aja tanpa garam ya teman-teman, kita halus seperti ini. Nah ini udah cukup lumayan ya, nggak terlalu halus, nggak terlalu kasar ya, sedang seperti ini. Kita kumpulkan ke tengah nih biar nggak berantakan. Nggak kerasa nih jengkol yang gorengan jengkol yang ketiga ya, ini 3 kali tahap saya goreng jengkol, ini udah matang aja. Jadi cepet-cepet saya angkat karena biar ngeburu waktu, biar cepet masak sambelnya ya teman-teman, biar cepet selesai. Dan ini dia penampakan jengkol setelah digoreng, tinggal digeprekin. Terus bumbu yang tadi diulekkan ini saya wadahin ke piring kecil, karena nanti si batu ulekan ini mau saya pakai untuk apa ya, bahasa Sundanya mau ngegeprekan jengkol gitu teman-teman. Biar jengkolnya gepeng gitulah pokoknya, seperti teman-teman bisa nyimak. Apa ya bahasa Indonesianya, saya mah kurang paham. Jadi di atas tuh ribet ya, dan juga berisik. Jadi saya pindah ke bawah aja. Ini mukulin jengkolnya, digepengin gitu jengkolnya teman-teman. Biar leluasa juga, ngeri di atasnya, di atas meja tadi tuh jadi bunyi semua ya, di atas kompor pada bunyi. Nah ini seperti ini teman-teman, jengkolnya digeprekin kali ya namanya ya. lebih pasnya digeprekin kali, digepeng-gepengin seperti ini. Jadi kalau saya tuh jengkol kalau digoreng tuh dibumbuin tuh lebih sedap itu menurut saya digeprekin kayak gini teman-teman. Jadi dia tuh lebih meresap ke dalam gitu. Dibandingkan dengan kita iris-iris biasa, itu menurut saya cepat keras dan juga kurang meresap aja gitu ya, kecuali kita irisnya tipis-tipis. Jadi saya tuh lebih suka digeprek kayak gini jengkolnya teman-teman. Oke nih udah selesai aja nih, saya geprekin jengkolnya, udah gepeng semua ya teman-teman. Nah hasilnya tuh seperti ini.
Selesai ngeprekin jengkolnya, ini lanjut kita beresin lagi barang-barang yang di bawah. Yang kotornya saya simpan dulu ke tempat cucian piring. Lanjut ini saya tuh mau masak ya sambelnya untuk sambal jengkol ini. Tapi sebelumnya itu saya mau beres-beres dulu di bagian meja biar enak masaknya. Jadi kita bersihkan dulu area meja makan dan juga meja kompor. Karena dilihat tadi itu perasaan kotor banget ya aslinya teman-teman, ini aja di kamera nggak kelihatan. Padahal aslinya itu banyak banget percikan minyak yang kemana-mana gitu ya. Jadi nggak enak banget gitu masaknya perasaan. Jadi biar enak gitu masaknya, ini saya lap-lap dulu, saya bersihkan dulu. Oke lanjut, ini kita mulai tahap masak untuk bumbu jengkolnya. Pertama ini kita goreng dulu cabai yang tadi udah dihaluskan. Lalu tambahkan garam yang halus. Kalau nggak ada garam halus boleh garamnya diulek dulu. Tambahkan micin dan penyedap tanpa gula ya teman-teman, tanpa gula, tanpa tomat dan juga tanpa bawang. Setelah matang semuanya udah kering bumbunya, langsung nih kita masukkan aja jengkol yang tadi udah digeprekin. Dan terus kita oseng-oseng sampai bumbunya merata. Pokoknya tuh bumbunya tuh tanpa air, nggak dikasih air ya teman-teman. Bener tuh kayak apa ya, anak-anak manggilnya tuh kayak bon cabe katanya. Mana seperti ini penampakannya, Masya Allah ini tuh enak banget bikin boros nasi dan juga bumbunya simple banget ya teman-teman. Silahkan mencoba nih untuk teman-teman yang suka jengkol, yang bosen nih masak jengkol tuh digitu-gituin aja ya menunya. Jadi boleh deh kalian tuh coba resep saya ini. Ini juga saya tuh resep dari Umi Yusuf teman-teman. Alhamdulillah saya tuh langsung jatuh cinta banget. Jadi ketagihan kalau punya jengkol tuh dimasaknya seperti itu aja. Selanjutnya ini kita bereskan lagi bekas masaknya ya, tentunya ini udah kotor lagi ya bagian area masak. Setelah saya simpan dulu itu kencing kotor sama barang-barang yang kotornya, saya lap-lap kembali. Bagian kompor itu masih panas ya, cuma biarin aja gitu, yang penting nggak nyentuh si tungkunya. Kita lap-lap bagian bawah kompornya juga. Nah ini kita ambil ya si tungku ya namanya. Gitu mau saya cuci, tapi ini saya ngelap-ngelap kompornya, nggak saya basahin ya, nggak saya sabunin, cuma saya pakai lap-lap basah aja. Oke selesai masak, ini lanjut, ini saya tuh mau wadahin yang tadi saya habis dikasih timun gitu ya teman-teman, tadi ke ladang timun. Ini timunnya masih ada di wadah aja. Yaudah nih tuh saya mau wadahin ke ke baskom. Nah ini Masya Allah tuh alhamdulillah kan dapat banyak teman-teman, ini tuh pengasih. Jadi kita tuh mau beli nggak boleh. Saya tuh suka banget sama timun yang kecil-kecil itu, yang timun masih muda banget, itu lebih renyah dan lebih enak menurut saya. Kita tuh manggilnya bekukulnya. Pokoknya seneng banget ya kalau dapet timun kecil kayak gitu tuh, lebih manis perasaan gitu. Dan saya juga pesan sama tukang timunnya itu minta dipetikin timun yang kecil-kecil seperti itu untuk saya bawa ke Bandar Lampung. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan saya dari mulai saya ke ladang timun sampai saya selesai masak. Terima kasih banyak, semoga kita semua sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan maupun rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum.